Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sampai pada makalah kenapa seseorang tidak bisa melihat Allah atau terhijab dari Allah, atau kalau pakai bahasa lain tidak bisa mengenal Allah. Sebenarnya seseorang itu tidak bisa mengenal Allah bukan karena satu penghalang, baik penghalang itu berupa dunia ataupun penghalang berupa akhirat. Tapi seseorang itu hanya terhalang dengan tawahum atau prasangka yang mana orang tersebut mengira ada sesuatu yang wujud bersamaan dengan Allah. Ai tawahamaka annama siwahu lahu wujudun, yaitu kita mengira bahwa ada wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi agak meluas sedikit. Kenapa kita tidak bisa mencintai Allah? Karena kita masih punya cinta kepada selain Allah. Mengapa kita tidak tahan duduk bersama dengan Allah? Karena kita mengira ada sesuatu yang bisa membersamai kita selain Allah. Mengapa kita tidak bisa ngobrol lama dengan Allah? Karena kita masih mengira ada selain Allah yang bisa kita ajak ngobrol. Bisa dipahami sendiri. Jadi bukan antara kita dan Allah itu terhalang sesuatu, tetapi kita mengira ada penghalang antara kita dan Allah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berkata, jangan belajar tasawuf, jangan mengaji tentang makrifat, kamu akan gila. Urung belajar wis di dendeni yorawan. Jangan kamu misalkan malam-malam, nah jangan kamu keluar malam-malam, ada hantu. Berani gak anak itu keluar? Padahal ada hantu enggak? Ya, kemungkinan besar kan enggak. Mungkin 1001 atau 10.001 tuh wong berdiri mati. Karena sama mati loh, ada yang pernah tahu setan? Hantu. Urung toh? Lah iya ngono kok rumangsa. Hanya prasangka. Yes. Walakin hajibakalhu tawahumu mawjudun ma'hu. Tetapi yang menghalangimu bisa mengenal Allah atau bisa melihat Allah adalah prasangkamu di mana ada wujud selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai tawahamaka anna ma siwahu lahu wujudun ma'anahu fi dzati adamu mahdin indal arifin. Padahal sebenarnya selain Allah itu sebenarnya tidak wujud secara hakikat. Hakikat selain Allah itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kayak misalkan ini, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Biasanya sampean imame di pedot-pedot, sampean mau coba. Mungkin ada yang baca hayyul mawjud. Gue imame mune la ilaha illallah. Muni hayyul ma'bud misalkan. Kau hayyum bak misalkan, mbok diulah alih ya. Tahu maca iku?
Tahu. Pernah kan? Terus reaksi apa yang sampean terima ketika baca itu? Biasa aja. Ya ora enek Ora ora enek, biasa. paham kok. Iya. Masuk. Itu bocor Dan bacamu hanya di bibir saja. saja. Ya mesti enek makna, ora enek rasane. Coba sampean baca. Misal, sampean pahami ya. Ketika kita baca pertama kali kan pelan. La ilaha illallah. Ayo. Sama ini apa sing pertama? Ayo. Hayyun maujud misalkan ya. Lisannya muni tidak ada Tuhan selain Allah. Terus sampean bersaksi Allah itu hayyun, zat yang maha hidup. Berarti yang lain mati kan? Bahkan kita sendiri juga mati. Maujudun wis hidup terus maujud ada. Berarti yang lain tidak ada. Lek sampean tenanan, maka sekelilingmu siapapun di hadapanmu, di sampingmu, semuanya pasti akan tidak ada. Bahkan sampean sendiri juga tidak akan ada. Tetapi kenapa kita masih ada? Kenapa sampean isik sadar kalau sampean isik nunggu madep-adepan saling berhadapan dengan Pak Manurung misalkan? Sampean isik sadar sebelah kirimu Kaji Yitno misalkan. Kenapa masih sadar? Karena Anda masih berprasangka ada yang wujud selain Allah. Jadi ya biasa-biasa wae. Motormu pernah pilih ngene wae. Yang kedua, la ilaha illallah hayyun ma'sum misalkan. Apa? Hayyun apa? Hayyun apa? Terserah ya. Sing diware napa? Hayyun yang hidup, ma'budun yang disembah. Selain Allah nggak ada yang disembah. Yang terakhir hayyun baq misalkan maha hidup, bakin yang kekal. Yang lain tidak kekal. Maka ketika orang sudah masuk di dalam sanubarinya, di dalam hatinya, dirinya sendiri pun akan hilang. Maka dalam proses itu nanti misalkan sama tadinya mendengar suara TV misalkan, sama wiridan naik kamar krungu anakmu ndelok TV buatan dangdutan. Kalau sampean bisa memfokuskan diri krono sing digoleki Allah, zikir karena Allah, insya Allah pelan-pelan suara TV akan hilang. Ora enek krungu suaranya TV. Nah, prosesnya. Tapi lek sampean merasa masih ada TV yang mengganggu sampean, ya selamanya sampean akan tetap terganggu TV karena TV itu menurutmu ada. Nah, makanya lek wiridan itu apa pelan-pelan diresapi, pelan-pelan diresapi. Jangan terpaku dengan jumlahnya. War pepeng suwida ewu misalkan, dan sampai ora teko ati yo, kita harusnya ora bakal kuat. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini digambarkan bahwa ibarat orang naik perahu di pinggir sungai itu kan ada pepohonan, sehingga karena terkena cahaya matahari pepohonan itu kemudian menimbulkan bayang-bayang, ya? Nah, bayang-bayang pohon yang menghalangi sungai itu sebenarnya tidak akan menghalangi berjalannya perahu untuk sampai ke tempat tujuan. Tapi gara-gara sampean mengira bahwa bayang-bayang pohon itu adalah pohon itu sendiri, maka sampean tidak berani menaiki perahu. Bisa dipaham? Enak contoh mana yang
suatu malam saya pernah mau malam-malam bangun tidur mau ke kamar mandi nggak berani. Tahu lah? Nyapa? Hah? Takut sama hantu. Pernah nggak malam-malam sebenarnya pengen iktikaf di masjid, tetapi takut di masjid ada jinnya? Tahu? Nah, sehingga sesuatu yang baik itu tadi atau sesuatu kebutuhanmu sing arepe nek kamar mandi tadi kamu batalkan, mbok empet kamu empet uyuwe atau gara-gara takut. Perasaanmu kamu berprasangka ada hantu. Lah teng mriki gambarannya ngeten. Kamu malam-malam pengen keluar ke kamar mandi, kan kalau orang dulu kan WC ini kan jauh tuh Pak, kamar mandinya pasti kan di luar rumah. Kamu malam-malam pengen ke kamar mandi, pas mau keluar dari lubang rumahmu atau jendelamu ada angin yang bertiup kencang mlebu lubang. Suaranya kan berdesis kan? Nah, kamu kira itu sebuah macan harimau. Waduh, mau ke belakang, di luar ada harimau. Akhirnya apa? Tidak berani keluar. Mending ngempet. Bahasan besok pagi keluar rumah ternyata tidak ada bekas harimau. Nah, sehingga kalau yang menyebabkan sampean tidak berhasil ke kamar mandi gara-gara berprasangka ada harimau, padahal itu hanya prasangka. Kamu tidak berhasil ke kamar mandi gara-gara takut hantu, padahal Allah mesti, atau bahkan aku rayakin juga zaman bakal romedi ketika ke kamar. Itu semua hanya prasangka. Nah memang wong niku yang paling ngabot niku lek nglawan karo dirinya sendiri. Sampai kon pidato nek ngarep wani. Apa alasannya? Nah ya mau. Kan prasangkamu dhewe to yang membuat dirimu nggak berani. Padahal ya padha-padha wonge, Pak. Kita sama, Pak. Iya toh? Secara fisik kita sama. Panganannya ya podo, bahasanya juga sama. Kenapa kita tidak berani? Nah, prasangka tadi. Nah, memang yang pertama kali harus kita lawan itu adalah diri kita sendiri. Waduh Pak. Kayak misalkan sampean sebelum tahu gendut, enek wong gendut milih Melayu loh. Padahal belum tentu lek sampean gelut tenan sampean kalah karo wong. Kenapa mereka berani gelut? Karena mereka sudah terbiasa gelut. Ngerasane dikapok ya wis biasa, ngerasane dijotos ya biasa. Dijotos saiki engko ya wis ilang rasane. Jadi biasa, Pak. Sehingga menganggap semua itu biasa. Lah awake dhewe orang tau dikapok, orang tau dijotos, wis bayang nempeh dijotos rasane ngeluh misalkan. Ya wis akhirnya ora wani gelut. Ini diri kita. Terus kembali lagi ke berikutnya. Jadi yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengenal Allah karena menganggap ada sesuatu yang wujud selain Allah. Kita lanjutkan lagi. Laula zuhuruhu fil mukawwanat, yang disebut mukawwinat, ay tajallihi 'alaiha bil wujud ma waqa'a 'alaiha wujudul absar. Seandainya tidak ada wujud Allah di dalam setiap barang-barang yang wujud, seandainya tidak ada wujud Allah pada setiap barang-barang yang wujud, maka mata kita pasti tidak akan menemukan benda-benda yang wujud tersebut.
Misalkan kita melihat pohon, seandainya tidak ada Allah di belakang pohon itu, artinya di belakangnya orang yang ngono. Seandainya tidak Allah di pohon itu, ya bukan berarti Allah bersemayam di pohon. Piye bahasane? Pokoknya nggih, bahasane ngono nggih. Seandainya tidak Allah di balik pohon itu, maka pohon itu pasti tidak akan bisa terlihat oleh mata. Mau, kenapa Anda tidak bisa melihat Allah di balik pohon? Karena sampean menganggap pohon itu ada. Jadi pandangan sampean terhalang karo pohon, padahal hakikat pohon itu tidak ada. Nah sekarang, seandainya Allah tidak ada di balik pohon itu, maka pohon itu pun sebenarnya juga tidak bisa terlihat. Tapi lagi-lagi ketika aku ngomongnya melihat, jangan dipahami melihat dengan mata, ya. Engko mbok pahami melihat ngene, motong ngene, ora iso. Lalu kemudian di sini dicontohkan, Pak. Misalkan sampai di sebuah ruangan. Di ruangan itu misalnya ada jendela yang terbuat dari kaca. Enak ya apa jenenge? Jendela kaca ya. Angin-angin, konco angin-angin. Naku. Apa naku? Naku. Ya, naku. Ini kira jendela kaca toh ini misalkan. Biar kan orang enak ini Pak, zaman kita sekarang orang ini belum ada. Zaman apalagi bayang omah di Timur Tengah kan omah kan boten koyo rumah nek kene to, Pak. Bentuknya pun nggak seperti di kita, bentuknya persegi-persegi, kubus-kubus ngono kuwi. Saiki, mbiyen yo mbah biyen ngono kae. Zaman dulu. Lah, kita yang ada di ruangan itu, ya, seandainya jendela kaca itu tidak ada cahaya matahari, apakah kita bisa melihat benda yang ada di dalam? Artinya tanpa lampu, ya kan? Bisa melihat. Kenapa kita bisa melihat? Di situ ada lemari, di situ ada piring, bahkan di situ ada diri kita sendiri atau ada orang lain. Kenapa? Karena ada cahaya matahari yang masuk melalui kaca nako. Jadi di balik cahaya kaca nako ini ternyata ada matahari. Kenapa kita bisa melihat pohon, bisa melihat langit, bisa melihat bintang, bisa melihat orang-orang? Karena di balik itu semua ternyata ada Allah. Bisa kan? Kok nggak ada Allah, maka ya kita tidak akan bisa melihat semua ini. Kenapa? Karena semuanya pasti tidak ada. Dan ternyata Allah, antara Allah dan kita itu terhalang satu hijab namanya cahaya. Jadi hijab itu cahaya, Pak. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita bisa melihat Allah secara zahir, karena antara kita dan Allah bisa melihat terhalang cahaya. Kita dengan matahari saja loh Pak, itu terhalang cahaya. Sampai kuat kalau matahari dengan mata telanjang, orang kuat Pak. Kuat pun tidak akan nampak mataharinya, hanya nampak satu bola bulat yang bercahaya toh. Tapi bentuk fisik mataharinya tidak akan terlihat. Apa meneh Gusti? Bisa nih. Di kuliah mudah-mudahan manfaat barokah. Kali pakai insyaallah kita rutinan istilah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna barakatih matina husna hormatihim bisrafi qalibatihim wa mu'afatihim kita amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.